Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah hanya karena ridho dan inayah, hidayah, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi agung, Nabi pilihan yang telah membawa kita minal zulumati ilal nur, dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya melalui Rasulullah SAW kepada kita dan kita masuk ke dalam surga Allah bersama Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan video yang berjudul cara mendidik anak, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Sikap wara ialah berhenti sampai batas ilmu pengetahuan tanpa takwil. Warok ada dua macam, yaitu lahir dan batin. Yang lahir membuat Anda tidak bergerak, kecuali karena Allah. Dan yang batin ialah Anda tidak memasukkan ke dalam hati Anda selain Dia. Jadi saya sampaikan video kali ini dengan judul cara mendidik anak. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa alhamdulillah biidznillah pada 25 Desember nanti 2023 saya genap berusia 62 tahun. Alhamdulillah. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan dan membesarkan saya sehingga saya sampai pada usia setua ini. Dan video ini saya buat pada 22 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Ibu. Saya ucapkan juga selamat kepada ibu-ibu yang ada dimanapun berada Anda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada Anda semua. Baik, cara mendidik. Saya dibesarkan dari orang tua yang kulturnya berbeda. Ayah saya bernama Jauhari Esa. Beliau lahir di Tulungagung, Jawa Timur. Sedangkan ibu saya, Jundiati, itu lahir di Yogyakarta, tepatnya di Desa Joyopranan. Ayah saya adalah seorang pejuang yang kala kelas kedua itu kemudian beliau ditawari mau melanjutkan pendidikan atau karir seorang tentara, dan saya memilih karir atau melanjutkan studi saja, yaitu di Universitas Gadjah Mada mengambil jurusan hukum, ya, fakultas hukum. Dan beliau selesai sekitar tahun 65 begitu, dan kemudian beliau sempat mengajar, ya, dan ketika ada lowongan di Kendal sebagai sarjana hukum, beliau melamar dan alhamdulillah diterima sekitar tahun 69, dan beliau menjadi sekretaris daerah sampai tahun 1977. Ya, itu satu prestasi tertinggi bagi ayah saya. Tetapi karena tahun itu juga tahun politik, jadi saling memfitnah. Dan ayah saya yang dari sekretaris daerah kemudian karena politik artinya dianggap berseberangan saat itu dengan golongan karya, pada saya itu pendiri hanya karena ibu saya sering ikut pengajian di kampung begitu, difoto sampai, dan ayah saya kemudian diberhentikan dan kemudian beliau menjadi pegawai honorer di Kabupaten Kendal. Sampai suatu ketika beliau bertemu dengan seorang sebupati yang dulu pernah ketika sekretaris daerah itu satu kamar ketika mengikuti diklat,
namanya Bapak ya Abdus Soleh begitu ya. Kemudian bapak saya diangkat lagi menjadi PNS dan dijadikan apa? Dijadikan karena beliau basicnya sarjana hukum, dulu masih jarang sekali sarjana, beliau diangkat sebagai kabag hukum, kemudian kabag kesra, dan terakhir sebagai sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kendal. Pensiun sekitar tahun 85 ketika saya pun masuk sebagai pegawai negeri sipil. Ibu saya ya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi yang saya kagumi, beliau sangat sabar, dan sebetulnya beliau itu termasuk darah biru karena masih keturunan kerajaan Mataram, katakan begitu ya. Putranya jadi nenek saya itu bernama Raden Muhdi ya, tempatnya di Joyopranan. Dan kemudian kami hijrah ke Kendal sekitar 69 begitu, saya masih SD, dan kami memiliki saudara ada 6 yang pertama itu kembar ya, kembar Mas Agustiono, Mas Agustianto, kemudian kakak saya Endang Winarni, kemudian saya Heru Sultan Kumara, kemudian adik saya Listiana Nurrohaini, dan yang paling bontot adalah Endi Tontowi. Dia paling jauh sekarang ada di Jakarta karena dapat orang Gresik dan tugas di sana, sedangkan kami ada di Kendal. Ayah saya meninggal menjelang reformasi tahun 98 ya, kemudian disusul ibu saya ya. Ibu saya setelah ayah ibu dulu meninggal itu sebelum reformasi itu 98, dan kemudian disusul 30 hari itu ayah saya ya. Beliau mendapat saya ambil itu SK-nya adalah sebagai pejuang veteran. Ya, dari bekal SK itu adik saya yang paling bontot bisa melanjutkan sampai selesai sarjana karena dapat dikatakan dapat biaya dari negara atas jasa ayah saya sebagai seorang veteran pejuang ya. Kemudian kakak saya yang Agustiono ini dapat orang Kendal juga, memiliki 3 putri ya, 3 putri, dan beliau meninggal sekitar tahun 2012, sedangkan kembarannya Gustianto itu lebih dahulu ya, 8 tahun sebelumnya itu meninggal, dapat Bu Yuniati, kalau yang pertama tadi dapat Ibu Purwanti. Yang kakak saya kembar dua ini memiliki putri semua juga 5 ya, 5. Kemudian adik saya Listiana Nurrohaini ini anaknya juga 5. Kalau saya anaknya 2, yaitu laki semua, Habib Firdausi Komara dan Maulana Muhammadin Komara. Saya beri Komara semua, dan cucu saya juga dari anak yang pertama itu ada Komaranya, Kisah Amira Komara ya, jadi ada Komaranya semua. Sedang adik saya yang Listi itu 5 ya, dia lulusan Gajah Mada sebetulnya ya, Fakultas Pertanian, tapi tidak digunakan ijazahnya, dia berkarir di swasta ya, dari seorang penjahit dan juga di partai politik ya, di PKS. Anaknya banyak yang hafal Quran, alhamdulillah ya. Ya sekolah di Solo begitu ya. Dan ada juga yang barep itu swasta dia ya, buka gerai makanan begitu ya. Sudah 2 gerai yang dia dapat, dan beliau juga di PKS itu nyalek terus ya, sampai beberapa kali belum berhasil ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan 2024 mudah-mudahan berhasil. Kemudian adik saya yang ditonton itu dapat orang Gresik, Paulina begitu namanya, jadi BUMN, dan anaknya 1 itu juga dimasukkan di pondok pesantren ya. Bagus, itu memang saudara-saudara saya banyak yang memasukkan anak-anaknya itu di pondok pesantren, alhamdulillah. Sedangkan saya sendiri memang
Dulu saya masukkan anak saya di pondok pesantren yang Habib Firdausi Komara ini pernah nyantren pada usia baru 5 tahun. Ceritanya ketika dia baru mau lahir begitu, orang Jawa bilang itu sungsang malang ya. Pada saat itu saya masih pegawai, ya belum diangkat ya, masih honorer. Jadi kehidupan masih zaman itu bayaran aja 15.000, kalau nanti sesar itu 2 juta biayanya. Maka saya dari Allah, kalau anak saya nanti lahir laki-laki sehat tidak operasi, nanti ya usia 5 atau 6 tahun saya pondokkan begitu ya. Ternyata menjelang kelahiran ya sekitar 1 pekan begitu, dia sudah betul begitu ya, dan lahir normal, laki-laki sehat alhamdulillah. Maka saya ditagih ketika dia berusia sekitar ya 4,5 tahun begitu ya, apa ditagihnya, yaitu dia selalu ketemu ular, bahkan yang terakhir itu masuk di kamarnya. Nah itu saya bilang sama istri, ini harus mondok, saya nebus nazar. Akhirnya saya pondokkan, saya cari yang untuk kecil mana yang ada sebetulnya di Gontor, tapi karena jauh saya nggak membolehkan, cari yang di Kendal. Di Kendal ada di Patean itu cabangnya Gontor, atau itu pengasuhnya itu juga lulusan sana. Maka singkat cerita saya daftarkan dan bisa masuk, tetapi tidak boleh dijenguk sebelum nanti sampai 40 hari dia di pondok sana. Alhamdulillah anak saya kerasan, Pak Kiainya juga senang dengan anak saya, istilahnya itu ditersani begitu ya. Tetapi ibunya yang tidak kuat. Nah, kami tidak kuat, saya suruh milih anak atau istri. Kalau milih anak dipondokkan, istri saya nanti mungkin meninggal karena tidak mau makan. Ya, hanya saya ambil, saya ya bargaining agak lama begitu, ngerayu sama Pak Kiainya biar biasa saya ambil. Singkat cerita bisa saya ambil ya, pulang. Demikian juga anak yang kedua itu juga mau mondok, karena dia sejak basicnya itu saya masukkan di di Madrasah Ibtidaiyah MI ya. Menjelang kelulusan ya sudah rembukan itu sudah ngomong sama teman-temannya, dan dia jadikan ketua untuk mensurvei ya. Jelas nanti yang diminta tolong saya mencarikan pondok pesantren yang ada ekstranya itu ngerakit robot. Saya cari browsing itu ketemu di daerah Kudus itu ada, maka saya survei di sana, anaknya cocok, Pak Kiainya juga membolehkan. Tetapi saat itu anak saya baru kelas 6, belum ujian, maka pulang dulu. Ya, ketika setelah lulus mau berangkat, dia sudah mengumpulkan 5 anak. Kapan mau berangkatnya, istrinya nangis lagi, "Bu, jangan boleh berangkat, masih kecil. Nanti aja kalau sudah lulus SMK atau SMA." Saya rayu anak saya sampai dia nangis, sampai bilang, "Pak, saya mau jadi anak soleh kok tidak boleh." Ya, maafkanlah anakku. Saya memang orang tua yang mungkin dapat dikatakan kurang tegas saat itu. Tapi bagaimanapun saya juga harus ngeman istri, katakan gitu. Ya, akhirnya batal ya. Dan kemudian anak saya melanjutkan di SMP 1, kalau yang Habib Firdausi itu di SMP 2, kemudian di SMA 1, kemudian dia melanjutkan di Himsa, dan terakhir S2-nya adalah di Dinus ya, Universitas Dian Nusantara, itu S2-nya di sana. Dengan anak saya dari SMP masuk di SMK Negeri 4 Kendal, ambil jurusan TKJ begitu, dan saya ngajar di sana, jadi ngajar anak saya. Kemudian dia lulus dan bisa diterima di Udinus. Di Udinus dia di S1-nya lulus alhamdulillah dengan cum laude, dan kini baru tesis ya, menempuh, insya Allah sebentar lagi tesis, menempuh di S2-nya. Saya memang punya cita-cita seperti itu ketika saya dulu untuk kuliah itu sulitnya bukan main.
saya sekolah dan kuliah naik sepeda. Saya hitung satu, ya dapat dikatakan sepeda yang diada kampus itu hanya dua. Salah satunya saya dan teman saya. Di SM saya dan di SM Pembangunan itu juga begitu. Jadi ketika saya harus cari biaya sendiri, kalau di STM-nya saya dulu itu kirimannya itu 6.000 kalau untuk kesenangan, dan kadang-kadang untuk biaya yang lain itu masih kesulitan, maka di sana saya buka namanya persewaan buku. Juga saya ngelesi anak-anak SD itu dalam rangka menutup kebutuhan untuk sekolah. Tetapi di luar itu ya saya menabung memang. Jadi alhamdulillah saya memberi contoh kepada anak-anak bahwa saya sebelum nikah itu sudah bisa membangun rumah gitu. Dan alhamdulillah anak-anak pun bisa meniru demikian. Dan ketika kuliah pun saya harus mencari terobosan bagaimana caranya biar dapat uang. Lalu saya dapat ide membuka biro terjemahan karena saya setelah STM Pembangunan saya mau merantau ke Kalimantan begitu, tapi tidak boleh orang tua. Kemudian saya ngambil kuliah di Aqabah 17 Semarang, jurusan bahasa Inggris ya, jadi ambil Akademi Bahasa 17 Semarang. Maka untuk biaya itu karena orang tua sudah merasa cukup ya untuk membiayai saya sampai SLA, saya harus cari biaya sendiri. Padahal dapat dikatakan orang tua saya itu pejabat, ya, sekretaris daerah. Tapi saat ya tahun-tahun berapa, tahun 70 itu sulitnya bukan main, untuk makan aja sulit. Bahkan istri seorang ini tidak membuka aib ya, bukan membuka aib, tapi syukur, sekarang itu bersyukur. Istri seorang sekretaris daerah untuk mencukupi kebutuhan makan anak-anaknya itu harus jual daging di pasar. Subhanallah. Itu perjuangan ibu saya seperti itu. Maka saya berpikiran jangan sampai anak-anak saya itu semenderita bapaknya. Saya tidak menderita, saya tidak merasa menderita. Tapi memang harus berjuang untuk mencari kebutuhan yang mungkin saya anggap itu kebutuhan yang memang kebutuhan saya ya, seperti untuk kuliah. Maka terobosan saya adalah saya membuka biro terjemah. Dulu belum ada Google Translate. Jadi mahasiswa itu harus, terutama yang di negeri ya, itu harus meresum sebuah buku berbahasa Inggris begitulah. Itu saya buka dan alhamdulillah sukses. Maka saya punya tabungan bisa untuk membangun rumah. Saya bangun rumah di Gang Srikaya di Kebun Dalem Kendal ya. Ya sederhana, sampai sekarang masih saya pertahankan karena itu memiliki nilai historis. Nah, kalau mau dikatakan memang uangnya cepet begitu ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian saya dari sarjana muda gelarnya BA mendaftar di Pemda, saat itu masih muda sekali, hanya tanda lulus saja masih sudah bisa saya mendaftar. Dan tes diterima, alhamdulillah. Kemudian saya tanya apa gelar S1 yang paling mudah, maka saya transfer di Universitas Terbuka, karena saya juga kalau sore itu ngajar ya di SMP PGRI, saya ngajar di sana bahasa Inggris juga. Maka saya bisa melanjutkan ke Universitas Terbuka keguruan ya. Itu ini kenapa saya sampaikan, biar untuk contoh anak-anak saya, keturunan saya, jangan patah semangat. Dan pendidikan itu penting kalau kalian mau masa tuanya itu tidak disia-siakan, tidak kerepotan, dan tidak merasa kekurangan. Insya Allah cukup ya, walaupun sebagai PNS itu tidak boleh kaya ya, nanti kalau kaya sedikit dicurigai dari mana uangnya. Maka saya melanjutkan ngambil itu 2,5 tahun, alhamdulillah bisa saya peroleh ijazah S1 keguruan. Tapi saya itu bekerjanya di Dinas Pariwisata, jadi secara civil effect-nya nggak ada, tapi nggak apa-apa.
saya baru sadar bahwa ijazah itu saya gunakan 10 tahun setelah saya lulus. Ya, bahkan 15 tahun setelah saya lulus. Dari situ, dari saya di Dinas Pariwisata 17 tahun, ya, saya masuk 85 sampai 2000 lah katakan begitu. Itu kemudian saya pindah ya, dimutasi di BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Itu satu kebetulan. Karena alhamdulillah Allah memberikan amanah dan anugerah, saya diberikan titel itu sebagai pegawai teladan saat itu. Bukan karena saya bisa bagus semuanya, enggak, saya enggak punya apa-apa. Tetapi karena saya itu sifatnya manut dan apa-apa itu saya kerjakan, itu saja. Dari bekal itu, maka saya dipandang ini bisa dijadikan contoh membina atau mengurusi pegawai. Maka saya masuk di bagian dulu urusan pegawaian UP ya, di bagian mutasi. Kemudian saya seiring dengan perkembangan zaman, saat itu ada perubahan kepegawaian begitu ya, jadi dari yang pusat menjadi pegawai daerah itu, maka dari UP menjadi BKD, Badan Kepegawaian Daerah, dan alhamdulillah saya masih dipertahankan sebagai kabid mutasi, berjalan 6 tahun, kemudian saya diberikan kepercayaan lain, yaitu naik di Wakil Direktur RSUD Dr. Haji Suwondo, sekitar 2008 lah, sekitar itu ya, sekitar 2008 ya. Ya hanya beberapa tahun saja saya di sana, kemudian diberi kepercayaan memimpin organisasi, yaitu sebagai Kepala Bagian Humas. Kenapa? Saya tidak begitu dekat dengan bupati, tetapi saya memang kadang-kadang peduli saja. Kalau ada waktu, saya ngikut visit dokter begitu, dari kamar ke kamar, sambil saya doakan, mudah-mudahan segera sembuh ya Pak, dan begitulah. Suatu ketika, itu ada kamar VIP itu yang di situ ada ketuanya LSM. Nah, ketika bupati mencari figur Kabag Humas, maka Bapak tadi memberikan rekomendasi kepada saya bahwa itu Pak Tony itu yang di rumah sakit bisa dipertimbangkan. Ya, atas izin Allah kemudian saya dilantik sebagai Kabag Humas. Tetapi jiwa saya itu berkata lain. Ya, walaupun sebagai kepala bagian itu dapat dikatakan inventaris mobil itu 2. Satu sebagai kepala bagian, satu sebagai direktur suara kendal, radio suara kendal. Nah, saya di sana hanya sebentar, hanya 8 bulan, karena setelah 8 bulan saya mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian Humas. Pertimbangan saya, usia saya saat itu 49 tahun lebih 6 bulan. Kalau nanti umur 50 saya nggak bisa lompat menjadi jabatan fungsional karena saya punya SPD, sarjana pendidikan, yang dari universitas terbuka tadi. Saya coba istikharah dulu kepada Allah dan saya diskusikan dengan istri, dan alhamdulillah istri juga membolehkan, walaupun secara finansial banyak sekali yang harus berkurang ya, tetapi tidak apa-apa. Yang penting jiwa ini tenang. Dan akhirnya saya matur kepada bupati memerintahkan saya matur kepada Pak Sekda, kemudian dari Pak Sekda saya tempuh juga sampai kepala-kepala dinas pendidikan. Alhamdulillah saya didukung dan didorong. Masuklah 2010 saya sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 4 Kendal. Saat itu masih mudah ya, cukup dengan SK Bupati tanpa rekomendasi menteri itu bisa masuk. Ya, ini semuanya adalah izin Allah. Sampai di sana, alhamdulillahnya lagi, karena saya juga mengajar Karusuri, saya punya S2 saya dapat S2 itu di
Magister Management itu di Unisbank, karena saya dihina terus dulu waktu di PKD di UP itu. Titel saya kan SPD diakui itu, tapi SPD kok ngurusi pegawai ya, maka saya kuliah lagi di S2. Alhamdulillah inilah, karena dihina, dicerca terus, saya dapat S2 itu sekitar 18 bulan lulus, alhamdulillah, di Unisbank, termasuk angkatan kedua wisuda. Maka ternyata dari S2 ini saya bisa langsung direkomendasikan ikut PPG namanya ya, PLPG ya, kemudian diusulkan saya dapat sertifikasi. Alhamdulillah, semuanya adalah izin Allah. Maka ketika saya jadi guru itu sudah 4D, dana pensiun saya alhamdulillah 4C, dan itu saya syukuri ya. Untuk pendidikan anak-anak saya memang seperti tadi, paling tidak saya bekali mereka dengan S2 lah paling tidak. Itu intaknya ya, teknologinya saya isi intelijensianya. Tetapi untuk keimanannya, alhamdulillah biidznillah, bukan karena saya mau menggurui atau menyombongkan diri, tetapi mudah-mudahan memberi motivasi dan rasa syukur saya kepada Allah dan juga orang tua saya yang sudah memberikan gambaran, memberikan penilaian, menggembleng saya. Terima kasih pada Allah dan orang tua saya, bapak ibu saya. Terima kasih pada kakak saya juga begitu. Maka sudah saya ajak umroh. Bahkan yang kecil ini sudah 2 kali umroh. Ya. Dan itu kebetulan bukannya saya uangnya banyak, ya memang banyak lah, saya syukuri. Tetapi ketika itu saya ikut satu biro perjalanan, itu ada yang promo 9 juta umroh 1 orang. Saya langsung daftar 4 orang. Jadi saya anak-anak 2 orang. Tapi harus nunggu 2 tahun, nggak masalah. Singkat cerita bisa berangkat. Nah, kemudian setelah sekitar 6 tahun saya daftar lagi ya, karena saya berhaji 2004 itu, kemudian alhamdulillah bisa mendaftarkan orang mertua itu dua-duanya itu 2007. Saat itu masih berdaftar, langsung berangkat, alhamdulillah ya. Saat itu orang tua, ibu mertua saya di sana sakit, maka saya memiliki pemikiran paling tidak saya umrohkan biar puas nanti ya di sana. Maka tahun 2000 sekitar 2000 berapa 14-an lah begitu, atau 2013 itu kami berangkat berlima. Itu juga kebetulan ada promo ya, jadi saya bayar untuk saya, istri saya, anak saya, ibu saya. Kalau bayar 4 ada gratis 1, maka adik ponakan saya ajak sekalian. Nah itu ya. Kemudian yang belakangan, kemudian saya sudah pensiun, saya syukuri, saya memang bilang istri, nanti kalau dapat THT uang hari tua itu kita gunakan umroh. Dan saya memang bertekad juga untuk mengajak adik saya, kakak-kakak saya ya, kakak-kakak ipar lah katakan begitu, untuk bisa berangkat ke sana. Dan kenyataannya Allah memberi jalan. Saya punya kebun itu yang hanya luasnya 450, bisa laku alhamdulillah 170 juta. Padahal itu 150 itu saya sudah bersyukur, tapi malah laku 170. Alhamdulillah itu bisa untuk berangkat 5 orang ya begitu. Tapi untuk yang saya merencanakan anak-anak saya, tapi anak-anak saya namun ya sudah untuk saya bekal kalian saja untuk nanti menyelesaikan studi. Dan kebetulan mereka itu sudah ambil rumah ya, untuk rehab rumah begitu, sekitar saya cadangi 30 juta dari penjualan sawah tadi ya. Kemudian dari sana saya syukuri juga bahwa selama ini
saya bisa beribadah. Alhamdulillah, entah nanti diterima atau tidak itu Allah semua yang akan mempertimbangkan. Sekali lagi ini untuk memotivasi anak-anak saya. Memang saya sudah bertekad nanti kalau pensiun diberikan umur panjang, itu mudah-mudahan bisa menggunakan waktu sebagian besar itu untuk Allah. Untuk Allah. Saya merasa bahwa usia saya mungkin pendek. 63, kalau sekarang 62 tinggal 1 tahun kan. Nanti kalau lebih ya itu bonus alhamdulillah lagi. Tapi di ujung dari kehidupan saya itu saya memang sudah berniat untuk bisa mengimami musola. Kebetulan saat itu saya jadi takmir tapi zuhur dan asar tidak ada imamnya. Maka kemudian saya ambil imam zuhur dan asar. Pagi itu alhamdulillah bisa bangun sebelum jam 3. Ngaji insya Allah 1 juz, berangkat ke masjid saya niati untuk subuh bersama, iktikaf, sholat fajar, kemudian sodakoh ya seikhlas saya seadanya begitulah. Kemudian saya niati silaturahmi, kemudian dilanjutkan itu sholat duha awal. Nah, kemudian nanti di belakang itu setelah pulang mandi sholat duha lagi ya. Saya belum bisa maksimal ya seperti sholat tahajud misalkan saya kan bangun sekitar jam 3, sholat tahajud hanya 2 rakaat. Di masjid nanti 2 rakaat, belum bisa 11 rakaat. Ya, kemudian saya berusaha sekarang untuk nambah amalan yaitu sebelum zuhur itu 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Ya, walaupun kalau yang sholat duha ya setelah itu subuh di sana itikaf itu pahalanya itu kan umroh begitu ya. Walaupun itu dalilnya itu lemah tapi saya tetap niati itu adalah sholat duha begitu ya. Ya entah itu ada mengatakan sholat syuruk dan sebagainya, dan niati itu sholat duha. Juga kalau tidak ada uzur saya tetap puasa Senin Kemis ya. Insya Allah saya merasa enak, pikiran, makan, kemudian kesehatan, alhamdulillah saya merasakan enak dan nyaman ketika usia pensiun ini. Terima kasih ya Allah. Dan harapan terakhir saya mudah-mudahan anak-anak saya setelah saya meninggal nanti kalaupun tidak mau mengirimi doa atau Fatihah ya sudah, mudah-mudahan dengan video seperti ini mudah-mudahan Allah masih memberi pahala yang mengalir, mudah-mudahan. Karena saya pun tiap bulan itu di yayasan yatim piatu walaupun itu mungkin hanya 50.000, di yayasan penghafal Quran itu tetap saya kirimkan 50.000 ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan untuk anak-anak saya. Dan juga amalan-amalan yang anak-anak saya masih berat karena masih kerja, tapi nanti ada kesempatan ini saya dapat kemarin umroh itu supaya tiap hari membaca Yasin Tabarok Waqiah, Yasin Tabarok Waqiah sekali-sekali itu. Dan insya Allah fadilahnya itu memang ya kita tidak kaya tapi hati kita tenang dan kita merasa kaya ya, itu. Jadi kesimpulannya bahwa ketika saya mendidik anak bukannya saya jor dengan fasilitas yang banyak, tidak, tetapi saya arahkan paling tidak S2 untuk pendidikan formalnya itu tergapai. Kemudian saya daftarkan umroh kepada mereka biar mereka berdoa minta apa saja kepada Allah di sana. Tetapi saya pun juga sudah mendaftarkan haji mereka. Insya Allah nanti 2 atau 3 tahun, ya sekitar 2025, mudah-mudahan itu bisa berangkat. Ini semua karena Allah. Saya juga kalau dihitung rezekinya dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Kalau tidak Allah memberi kemurahan, keberkahan, tidak mungkin bisa. Maka sepanjang napas saya masih ada, insya Allah 1 hari 1 juz, dan saya alhamdulillah juga menghafalkan Quran 1 hari 1 ayat. Entah diterima oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam.
Tapi saya berusaha untuk itu. Sekarang baru 4 juz karena saya mengepalkannya setelah pensiun. Kalau ada orang yang merendahkan saya, tidak menganggap saya, salaman aja tidak mau melihat saya tetap salaman dengan dua dan saya menunduk menghormati mereka. Walaupun saya tahu mereka itu statusnya seperti apa, tapi saya tidak akan merendahkan. Kita tidak pernah tahu amalan apa yang akan diterima Allah. Bisa jadi orang yang merendahkan saya, justru mereka lah yang nanti masuk surga duluan, saya belakangan. Bisa jadi seperti itu. Maka apabila Anda yang mungkin meremehkan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukannya saya memberikan pembelaan diri, katanya kalau ada orang yang sombong, disombongi saja. Enggak. Biarlah Allah yang akan memperhitungkan semuanya. Saya berusaha terus membersihkan hati ini biar tidak ada sekecil pun rasa kesombongan dalam diri sendiri. Tidak ada sekecil pun rasa merendahkan orang lain. Pesan saya terakhir kepada anak-anak saya, sholat jangan tinggalkan. Kalau kamu mau menjadi pegawai yang berprestasi, 3 saja syaratnya. Apa? Bahasa Jawanya sregep, manut, trampil. Ya, sregep, manut, trampil. Sregep itu ya termasuk disiplin, kan begitu. Jangan tinggalkan sholat, bekerjalah dengan sregep, terampil, dan manut pimpinan. Kemudian tanggung jawab kepada siapapun, kepada anak istri, kepada dirimu sendiri, ya. Itu yang saya pesankan, ya. Kalau toh kamu masih ingat bapakmu, ibumu, doakan, mohonkan ampun sepeninggal bapakmu, ibumu. Tapi kalau kamu sudah sibuk dengan dirimu sendiri, ya nggak apa-apa, Bapak ikhlas. Ya, Bapak ikhlas dan tidak akan menuntut, ya, tidak akan menuntut kepada biar kok orang dengar ke aku. Enggak. Mudah-mudahan Allah lah yang menggerakkan hati setiap orang. Saya tidak bisa memaksa kepada kalian. Baik kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, kalau yang tidak baik itu adalah karena kesalahan, kebodohan saya, maka jangan dipakai. Mudah-mudahan Allah memberkati usia, rezeki, dan kesempatan kita. Terakhir, saya tutup dengan sebuah pantun. Maulah kami hendak melapun, laupan di bawah rang menjajah. Jangan marah kami berpantun, budak kecil biasa manja. Ya, oke. Saya kira itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.